Ya, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Musli di channel pribadi saya. Kali ini kita akan coba membahas tentang berita ya. Nah, kayaknya saya bakalan sebut segmennya sebagai Elon fanboy kayaknya. Tapi ini berita datang dari perusahaannya Elon Musk semua. Hmm, yang pasti dari Tesla dan juga satunya lagi SpaceX ya teman-teman ya. Ini menurut saya beritanya benar-benar menarik. Yang pertama kita coba bahas dulu dari SpaceX ya. Di tahun 2000 SpaceX itu tak berdiri tahun 2002 ya teman-teman ya. SpaceX nah tahun 2002 tahun 2002. Nah sekarang udah tahun 2023 ya, berarti udah 21 tahun. uh, Pada tahun 2022 itu sebenarnya banyak yang menyaksikan apakah roket gitu ya yang selama ini dibuat oleh pemerintah suatu negara gitu dengan budget yang unlimited ya harusnya ya, itu bisa dibuat dan dijalankan secara menguntungkan oleh perusahaan kayak gitu, karena belum pernah ada sebelum itu yang berhasil dalam bukan berhasil dalam mencoba ya, bahkan mungkin belum ada yang nyoba sama sekali karena ya uangnya butuh banyak gitu ya teman-teman ya. Terus hadirlah SpaceX ini di tahun 2002 dan akhirnya sekarang kita lihat di tahun 2023 SpaceX itu punya 4 roket di 4 apa ya? Di 4 tempat peluncuran yang berbeda. Jadi ada 2 roket Falcon 9, itu yang sekarang lagi dipakai ya, yang Indonesia juga perasaan Telkomsel itu pernah pernah menggunakan ya untuk satelit apa ya, Bima, namanya Garuda atau Bima Sakti, lupa saya. Satelit Telkom SpaceX. Oh, satelit merah putih di tahun 2018. Jadi uh, pernah ya. Jadi ini memang roket yang sering diluncurkan oleh oleh SpaceX Falcon 9. Nah, itu dia ada dua. Yang satu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah teman-teman itu meluncurkan satelit-satelit kecil. Jadi ada banyak satelit gitu, satelit-satelit kecil dari universitas, dari perusahaan dan lain sebagainya. Itu dijadikan satu, diluncurkan jadi satu kayak gitu. Jadi mirip kayak logistik mungkin ya. Jadi satelit-satelit kecil gitu ya, diluncurkan dalam satu kendaraan, satu roket kayak gitu. Nah, yang satu laginya itu berisikan Starlink atau satelitnya SpaceX sendiri untuk internet ya. Nah, terus ada lagi Falcon Heavy. Falcon Heavy itu Falcon 9, Falcon 9 yang ada tiga, dijadikan satu. Jadi roketnya itu terdiri dari tiga batang Falcon 9 gitu. Uh, jadi baru dikeluarin dari hangar. Dan ini rencananya kalau nggak salah ya, ini bulan-bulan depan kalau nggak salah, bulan depan atau akhir bulan ini mau diluncurkan. Kayak gitu. Dan hari ini kalau nggak salah ada beritanya juga bahwa tes ya, tes peluncurannya itu sudah sedang dilakukan. Benar, jadwal Falcon Heavy 2023. Ya, hmm, rencananya dia ingin jadi ini di cancel ya sebenarnya ya dari kemarinnya. Januari ini yang Falcon 9.
Falcon Heavy, uh, tanggal 14 ya. Jadi kalau nggak tanggal 13, tanggal 14. Nanti coba kita lihat aja apa eh, perkembangannya. Jadi ada 4, ada 2 Falcon 9, Falcon 9, terus ada satu Falcon Heavy, dan ada satu lagi Starship. Ini Starship. Starship itu adalah roket terbarunya yang sedang dikembangkan. Nah, itu jadi kalau Falcon 9 itu katakanlah mungkin lightweight gitu ya. Maksudnya kendaraan, kalau kendaraan ya kendaraan itu modelnya berarti Falcon 9 itu mungkin hatchback gitu ya. Nah, terus kalau Falcon Heavy ini mirip-mirip kayak hmm, apa high S mungkin ya. Jadi dia minivan yang besar, agak besar gitu. Atau mungkin ya Falcon 9-nya kayak Avanza lah gitulah minivan. Nah, kemudian si Falcon Falcon Heavy itu mungkin mirip-mirip kayak HS. Nah, yang Starship ini itu dia udah bis mungkin jatuhnya. Karena ini besar, ini lebih besar dibandingkan dua roket yang SpaceX punya dan ini sedang masa pengembangan. Nah, rencananya ini akan diluncurkan percobaan diluncurkan pada bulan Maret gitu. Nanti kita coba lihat aja dan ini di space community atau ya seenggaknya apa namanya orang yang mengikuti SpaceX mungkin ya yang fanboy sama SpaceX itu ini hype banget kayak gitu dan ini pertama kalinya SpaceX punya 4 roket yang berdiri di 4 stand yang berbeda. 2 sedang mau diluncurkan, 1 sedang dites untuk proses peluncuran, dan yang satunya lagi sedang masa pengembangan kayak gitu. Ini luar biasa dalam waktu 21 tahun dari SpaceX yang semula diragukan sampai bisa punya 4 roket sekaligus dalam satu waktu di 4 tempat yang berbeda. Luar biasa. Itu yang pertama dan kedua ini ada dari nah ini. Jadi tanggal berapa ini ya? Tanggal 6 Januari kemarin itu Tesla Cina, Tesla yang di Cina itu menurunkan harga. Nah, menurunkan harga mulai dari 5,7% sampai yang paling tinggi 13,4%. Itu tergantung dari modelnya ya teman-teman ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa model 3 yang menggerak pada belakang itu sekarang harganya 33.000 dolar kayak gitu. Dan ini kalau nggak salah ya speknya itu ada ya di sini nggak ada tulisannya. Tapi range-nya kan sekitaran ini mungkin 300 mil ya atau 250 saya lupa. Sekitaran 556 kilometer itu hanya tes ya teman-teman. Kalau kalau nyatanya mungkin sekitar 400 kilometeran lah sekitaran. Nah itu kalau nggak salah pack-nya itu ya coba kita lihat dulu. Kalau nggak salah itu 55 kilowatt hour kalau nggak salah. Model 3 RWD Cina. Baterai. Nah, baterai kapasitinya 60 kilowatt hour dan usable-nya 57,5 kilowatt hour. Nah, sekitar segitu. Jadi memang nggak sampai yang 75 ya. Jadi makanya bisa dia lebih murah. Cuma kalau teman-teman tahu, Tesla itu pertama kali bilang apa namanya dalam meluncurkan model 3-nya itu harganya adalah 35.000 dolar. Nah, itu tahun 2017 ya. Pertama kali model 3 itu diluncurkan 2017. Nah, itu Tesla bilang bahwa bisa menjual Tesla Model 3 dengan harga 35.000 dolar. 2017 sekarang 2023. Itu berarti 6 tahun ya. Dalam waktu 6 tahun, Tesla Model 3 itu dijual yang paling murah adalah harganya 33.000 dolar. Meskipun hanya khusus di Cina ya teman-teman ya, karena ini produksi Tesla Cina, yaitu di Gigafactory di Shanghai.
Ya itu menarik sih menurut saya. Jadi dibilang, diomongkannya gitu di tahun 2017. Nah sekarang di tahun 2023 harusnya kan inflasi ya naik kan. Harga tuh semakin naik, mungkin semakin turun kayak gitu. Dan ya kita di 2023 Tesla itu bisa menjual Model 3, seenggaknya yang paling murahnya itu 33.000, lebih murah $2.000 atau sekitar berapa ini berarti? 1.977 ya dolar, lebih murah daripada waktu saat diluncurkan. Luar biasa. Artinya apa? Artinya Tesla itu sanggup membuat mobilnya semurah mungkin. Jadi artinya apa ya namanya? Tanpa mengurangi kualitas, Tesla itu berhasil membuat mobilnya itu sangat efisien dalam pembuatannya sehingga bisa diturunkan harganya serendah ini, dan bocorannya harga serendah ini itu juga masih mendapatkan keuntungan. Tapi kita lihat aja nanti di bulan di bulan ini ya, bulan ini tanggal 29 atau 27 ya. Nanti Tesla akan ngasih laporan keuangannya. Tapi itu untuk tahun 2022 sih, kuartal 4 2022. Kalau kita mau lihat lagi ya nanti di apa namanya di sekitaran Juni. Juni enggak Juni malah mungkin Julinya ya, Juli. Kayak gitu teman-teman, untuk melihat laporan. Oh enggak Juni ya, Maret Maret. Januari, Februari, Maret, Aprilnya berarti April. Nanti kita bisa lihat kuartal 1 2023 itu dengan penurunan harga segini, apakah Tesla masih bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan signifikan kayak gitu. Nah ini kabar ketiganya datang dari Idra Group. Idra itu adalah perusahaan apa ya? Perusahaan pembuat alat manufaktur kayaknya, mungkin gitu. Bisa bisa dibilang seperti itu. Idra itu perusahaan yang mensuplai alat molding sih, itu tuh alat molding logam yang berasal dari Italia ya, dan itu banyak mensupport, banyak membuatkan mesin untuk Tesla, mesin yang namanya Gigapress. Gigapress itu teman-teman, jadi mesin molding aluminium. Jadi aluminium, ya aluminium campuran sama apa gitulah intinya. Jadi mau logam itu di dibikin cair kayak gitu, nanti kemudian dicetak di Gigapress dan hasilkan kalau teman-teman tahu bahasa sininya sasis ya, sasis mobil itu yang bagian dalamnya, sasis mobil Tesla, terutama model-model model Y ya, model Y. Nah itu dibuat oleh Gigapress yang dibuat oleh Idra Group. Nah kemudian Idra itu baru mengirimkan eh, Gigapress yang ukuran 9.000 ton. Jadi Gigapressnya Idra yang dikirim ke Tesla itu banyak yang macam-macam teman-teman. Ada yang 5.500, ada yang 6.000, nah ini ada yang 9.000 itu yang paling besar untuk saat ini. Dia bilang Idra itu mengirim Gigapress yang 9.000 ton ke Asia. Nah, uh, selama ini yang saya dengar dari apa ya namanya, dari berita-berita, kemudian dari komunitas, dan juga dari sumber dari Tesla-nya sendiri, bahwa Idra membuat Gigapress itu sampai saat ini eksklusif hanya untuk Tesla. Jadi belum ada pabrikan mobil lain yang apa namanya membeli mesin Gigapress dari Idra untuk memproduksi mobil mereka. Toyota, GM, General Motor, kemudian Volkswagen, VW itu mereka belum pernah memesan mesin ini untuk membuat mobil mereka. Jadi hanya eksklusif Tesla aja, dan kemungkinan mesin ini yang dikirim ke Asia itu tujuannya adalah ke Gigafactory di Shanghai. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman, Gigafactory yang ada di Shanghai ini apa namanya, kan pasarnya kan khusus untuk di Asia ya, Asia Pasifik mungkin ya, sama Australia dan New Zealand juga. Tapi dia khusus pasar di Asia, dan pasar di Asia itu cenderung tidak, pasarnya berbeda dengan di Barat, di Amerika. Jadi Gigapress yang 9.000 ton sebenarnya itu spekulasinya diperuntukkan untuk memproduksi Cybertruck.
apa namanya, sasis Cybertruck yang ada di dalamnya. Nah, kalau dia dikirimkan ke Cina, maka pertanyaannya adalah apakah di Cina akan memproduksi pickup apa pickup truck ya, Cybertruck gitu. Sedangkan pickup truck itu di dunia lebih banyak laku di Amerika. Di belahan dunia lainnya itu nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak signifikan. Mungkin teman-teman bisa bilang untuk Australia dan untuk apa namanya ya, untuk Thailand. Memang Thailand tuh double cabinnya bagus pasarnya. Cuma tidak bisa, menurut saya itu pasar Thailand dan pasar Australia tidak bisa menjustifikasi investasi ini, mesin pres ini. Jadi ada anggapan bahwa mesin 9.000 ton ini, Giga Press 9.000 ton ini, itu digunakan di Giga Shanghai untuk memproduksi model 2 atau mobil Tesla yang paling murah. Yang harganya waktu itu sih di teasing sekitar $25.000 ya, atau sekitar 370 juta sampai 400 juta. Dan kalau memang ini bisa, dan kalau ini memang mengarah ke sana, maka kita mungkin bisa melihat di tahun ini di Giga Shanghai, Giga Factory Shanghai itu akan memproduksi mobil Tesla yang paling murah. Nah, teman-teman ingat tadi model 3 di Giga Factory Shanghai itu dijual $33.000. Nah, bayangkan kalau ini memang mesin ini diperuntukkan untuk memproduksi Tesla yang paling murah di Giga Factory Shanghai, harga jualnya berapa? Menarik untuk dilihat. Kalau model 3-nya aja itu bisa di apa namanya? Model 3 bisa dijual $33.000, mungkin model 2 yang dibuat oleh mesin ini bisa dijual $25.000 atau bahkan kurang. Bisa $15.000, $20.000, $25.000. Itu artinya apa teman-teman? Harganya udah mirip banget sama hatchback yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Avanza, Yaris, City hatchback, atau range yang sekitaran 200 sampai 300 juta. Atau mungkin 300 juta kecil lah, 300 juta, 330, 320 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menarik teman-teman. Kalau memang ini benar kejadian di tahun ini, di tahun 2023, saya berharap Tesla bisa masuk Indonesia. Ayolah, APM, apa, pengusaha-pengusaha APM yang ada di Indonesia nih, tolonglah suruh Teslanya masuk. Walaupun cuma nanti bisa dijual hanya di kota-kota besar kayak di Jakarta, Surabaya gitu, nggak masalah. Yang penting, karena gini teman-teman, kalau misalkan Tesla tuh udah resmi jualan produk-produknya di Indonesia, terutama mobilnya ya, itu Tesla akan membangun supercharger network atau jaringan supercharger yang selama ini kita nggak pernah rasakan. Tempat-tempat kayak Singapura, kemudian sekarang kan udah ada Thailand ya. Singapura, Thailand itu akan merasakan jaringan apa sih namanya, SPKLU ya kalau di sini ya, apa namanya, sarana pengisian kendaraan listrik umum. Tapi khusus Tesla yang diperuntukkan memang untuk Tesla kayak gitu. Dan Tesla hanya membangun itu di negara-negara yang mereka memang berjualan di sana. Nah, ya, kalau sekarang di Asia itu, Southeast Asia itu, di Asia Tenggara itu hanya ada Thailand dan Singapura. Di Australia, di New Zealand mereka bikin. Dan kalau misalkan di Indonesia dengan produk ini yang bisa dijual di harga 200 sampai 300-an juta, terus bisa masuk ke Indonesia kayak gitu, perjualan di Indonesia, kita akan punya jaringan SPKLU yang khusus Tesla, dan kita bisa merasakan bahwa masalah-masalah yang selama ini dipermasalahkan oleh orang-orang yang bawa mobil listrik itu jaraknya tidak apa namanya, tidak masih tidak tidak lebih jauh daripada kendaraan bensin, masih kalah di jarak, dan juga uh, pengisian yang apa ya, convenient, yang nyaman gitu belum ada. Itu akan semua akan terbantahkan, dan orang-orang akan mulai berpikir, terutama orang-orang yang melek teknologi dan juga memang berduit kayak gitu,
orang akan mulai berpikir untuk bermigrasi atau pindah ke mobil listrik, terutama Tesla, yang kalau ya ini hanya harapan saya ya. Dan kalau tadi model 3 $33.000 itu di misalkan baterainya itu 60 kWh, ya mungkin ini bisa jadi 40 kWh gitu atau 45 kWh. Dan akhirnya bisa dijual di bawah 300 juta. Meskipun nanti bentuknya kecil ya, kecil hatchback itu yang mungkin nggak sampai kayak Honda Jazz, mungkin kayak Brio, mungkin itu nggak masalah menurut saya. Karena butuh pengenalan, satu butuh pengenalan, dan kedua ya memang harus dimulai kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalau nggak mulai ya ya kapan kita belajarnya kayak gitu. Dan itu menurut saya berita-berita yang memang cukup menarik dan semoga sih ada perkembangan yang buat Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu aja. Saya minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaiannya, dan like, comment, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka, dan share ke grup-grup kalau misalkan kalian suka banget dan dapat manfaat dari video ini. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.